Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, i'tikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau i'tikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak nggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim, yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut
yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat. Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar. Tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya. Akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khittah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya, apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nak, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain. Yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan
la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan.